Kasus kekerasan pada anak di tengah pandemi terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak Maret hingga Juni 2020, kasus kekerasan anak mencapai 4.729 kasus. KPAI juga mencatat kekerasan yang paling sering dialami anak selama pandemi, berupa kekerasan seksual dengan jumlah aduan mencapai 3.272 kasus dengan kekerasan fisik lainnya. Sekitar 56% orang tua mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi dan berdampak kepada anak-anak. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana ibu, ayah, paman, dan kakek mencoba mencungkil mata anak berusia 6 tahun. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan 2 tersangka dari 4 pelaku, yakni kakek dan paman korban. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar karena diduga tidak sadar saat melukai mata anak tersebut. Saat ini, anak masih dirawat di Rumah Sakit Sheikh Yusuf di Kabupaten Goa, serta mendapat pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polisi juga langsung berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, Kanwil Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan TNI untuk memberikan penyuluhan agama ke masyarakat agar kasus itu tidak terulang. Sebelumnya, video anak yang dilukai keluarganya viral karena diduga ibu kerasukan roh dan berusaha mencongkel mata sang anak. Akibatnya, kornea mata anak terluka dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan sementara hal itu berkaitan dengan ajaran ilmu hitam demi pesugihan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kasus kekerasan pada anak di tengah pandemi COVID-19 terus meningkat. Lebih dari 4.700 kasus kekerasan pada anak terjadi di Indonesia sejak Maret hingga Juni 2020. Selanjutnya, bagaimana langkah yang dapat dilakukan orang tua dan pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan kembali berulang? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Rita Pranawati, dan Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat siang. Selamat siang, Mas Cikal. Oke, baik. Saya Mas Imam dan juga Mbak Rita, saya mungkin mau ke Mbak Rita dulu. Tadi kita sama-sama menyimak informasi yang mengkhawatirkan, kemudian juga sama-sama kita tidak ingin sebetulnya melihat kekerasan terhadap anak itu terjadi dan semakin meningkat, terutama di masa pandemi seperti ini. Mbak Rita, kalau dari KPAI sendiri bagaimana memotret kejadian ini? Apa sebetulnya faktor utama yang menyebabkan kekerasan terhadap anak ini semakin meningkat? Situasi pandemi ini kan situasi yang tidak mudah bagi orang tua. Banyak orang tua yang juga kehilangan pekerjaan, kemudian secara mental juga kesehatan mentalnya juga tidak stabil karena juga ada perubahan dan adaptasi di dalam rumah. Kita sempat melakukan survei di tahun lalu, kekerasan kepada anak yang berupa fisik dan psikis itu diakui oleh orang tua, dan ini juga diantaranya adalah beban perempuan yang lebih besar di dalam rumah tangga 3 kali lipat gitu ya selama pandemi. Tidak hanya urusan sendiri, pekerjaan sendiri, tetapi juga ada pendampingan anak. Ini juga berdampak pada kekerasan kepada anak. Namun demikian juga ada isu soal pengetahuan tentang pengasuhan itu sendiri ya. Ini yang juga menjadi PR bangsa kita karena sebenarnya kalau orang tua menyadari bahwa anak itu bukan aset atau hak milik yang boleh diperlakukan apa saja, maka sebenarnya anak juga tidak akan kemudian mendapat perlakuan seperti yang terjadi di Goa begitu ya. Kalau secara logika nalar itu kan bagaimana mungkin seorang anak dicongkel matanya, dipegangi 4 orang begitu ya. Padahal kalau relasi kuasa anak dengan orang tua pasti anak tidak bisa menolak. Yang harus disadari adalah orang tua punya kewajiban melindungi anak dalam keadaan apapun kondisi anaknya. Ini yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang tua. Nasib anak sangat tergantung kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya, dan salah satu yang paling bertanggung jawab adalah orang tua karena memang anak masih belum bisa secara penuh melakukan tindakan untuk kehidupan sehari-hari. Ini yang kemudian menjadi PR besar kita sebenarnya. Oke, saya mau ke Mas Imam. Ini udah di luar sangat sulit diterima oleh nalar. Bagaimana sekeluarga ada ayah, ibu, kemudian ada pamannya, ada neneknya juga begitu yang sama-sama melakukan kekerasan. Kalau dari pendapat Anda atau analisis Anda seperti apa, Mas Imam? Ya tentu kalau kasus ini saya tidak tahu ya untuk persisnya apa yang terjadi. Tapi kalau kasus seperti ini berulang, maka barangkali salah satu cara melihatnya adalah bahwa
mendidik anak itu mungkin tidak lagi pada tempatnya, hanya diletakkan pada tanggung jawab orang tua. Ya tentu kita selama ini tahu mendidik itu juga termasuk sekolah formal ya misalnya. Tapi yang mungkin harus dilakukan dan harus dibangun institusinya adalah, saya meminjam kata-kata Mutiara Afrika yang dipakai oleh Hillary Clinton misalnya, it takes a village to raise a child. Jadi untuk membesarkan, mendidik anak itu membutuhkan orang sekampung. Artinya apa? Artinya kita harus membangun ya lembaga-lembaga komunitas ya sekampung ya untuk menjadikan wilayah komunitas itu sebetulnya adalah komunitas pendidikan. Kalau itu diserahkan hanya semata-mata pada keluarga dan keluarganya terus kemudian bermasalah, itu terus kemudian seolah-olah anak itu tidak memiliki tempat perlindungan. Tapi kalau lembaga-lembaga itu dibangun di setiap komunitas, setiap perkampungan, maka anak itu menjadi aman. Anak itu ada tempat orang lain, orang dewasa lain yang bisa melindungi. Dan orang tua tidak bisa semena-mena karena ada orang dewasa lain di lingkungannya yang juga ikut mengawasi. Kira-kira gitu. Jadi secara positif juga orang tua tidak merasa sendirian pada saat mengalami kesulitan mendidik anak. Pada saat yang sama, anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak pada tempatnya juga dia tahu ada orang lain ya di komunitasnya yang bisa melindungi. Saya kira itu yang harusnya dibangun. Oke, Mbak Rita, mungkin ada yang hilang sense kebersamaannya mungkin ya, sehingga masyarakat mungkin yang kesusahan tidak membantu satu sama lain, akhirnya satu keluarga ini merasa ada tekanan dan akhirnya hal-hal yang kita tidak diinginkan terjadi. Kalau dari KPAI melihatnya seperti apa? Adakah upaya-upaya selama ini untuk mensupport agar kejadian-kejadian seperti ini bisa direduksi begitu? Ya, menyambung apa yang disampaikan Mas Imam tadi, sebenarnya ada upaya untuk membangun kesadaran terkait pengasuhan dengan berdirinya misalnya adalah pusat pembelajaran keluarga. Ini baru pada sekitar periode ini ya, ada pusat-pusat pembangunan pembelajaran keluarga yang orang tua juga bisa bertanya terkait dengan pengasuhan, kemudian secara aktif juga membangun bagaimana sebuah desa, komunitas ya, kelurahan layak anak dan seterusnya. Tetapi ini kan baru ada di sekitar 180-an kabupaten kota dan itu tempatnya di kabupaten gitu. Nah, capaian ini harusnya kan masuk ke desa kelurahan layak anak ya, bukan hanya kabupaten kota layak anak. Nah, ini yang PR besar kita untuk membangun bagaimana kemudian masyarakat kita juga menyadari terkait perlindungan anak di level yang paling kecil adalah di desa begitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya upaya membangun desa layak anak itu bisa ada kesadaran di situ, meskipun saya tahu itu prosesnya masih panjang ya, karena kan ini juga baru inisiasi. Jadi kalau dari situ sebenarnya kan ada kontrol dari masyarakat sekitar ketika ada keluarga yang tidak mampu, atau ada tanda-tanda misalnya seorang anak mengalami kekerasan. Sebenarnya beberapa laporan masyarakat itu juga banyak ya, misalnya kok anak ini ada di pos terus misalnya, di pos ronda misalnya. Itu kita juga sering kan mendapat laporan seperti itu. Kalau lingkungannya terbangun. Nah, ini kan kemudian secara kultur masyarakat di desa juga harus menyadari tentang hak anak itu gitu ya, sehingga dia juga kemudian punya fungsi kontrol kepada perlindungan pada anak-anak yang tinggal di situ gitu. Ini juga memang masih PR besar ya Mas Cikal ya. Oke, Mas Imam, ini ya dikatakan tadi ini tidak mudah, prosesnya panjang. Hal apa mungkin yang paling esensial yang bisa dilakukan pertama kali begitu untuk awal kita memulai mungkin edukasi yang lebih menyeluruh terhadap orang-orang, khususnya tadi yang dikatakan di kabupaten atau di desa. Seperti apa Mas Imam? Sebetulnya kekayaan atau social capital kita itu cukup baik ya di tiap komunitas ya, cuma memang harus ada mapping. Jadi lembaga-lembaga seperti yang sudah saja ada yang ya tentu tidak semuanya aktif, tapi misalnya kayak PKK ya, terus kemudian ada lembaga adat ya. Nah, itu semua lembaga-lembaga yang ada di setiap komunitas itu bisa berbeda-beda. Tetapi kalau kita punya mapping yang baik ya, apalagi mappingnya tidak hanya sekedar lembaganya, tetapi juga champion-championnya.
Di setiap komunitas ada orang-orang yang sangat peduli, yang punya dedikasi, punya visi. Nah, itulah yang harusnya difasilitasi. Tanpa ada fasilitasi dari orang-orang seperti itu atau lembaga-lembaga seperti itu, menjadi lebih lambat. Ini masalah kreativitas sebetulnya. Kalau kita membentuk lembaga baru, lama. Tetapi lembaga yang sudah ada, ya, bahkan misalnya lembaga seperti masjid, gereja, ya, lembaga adat, ya, PKK, itu masing-masing desa punya kekuatan sendiri-sendiri dan tidak sama ramuannya antara desa satu dengan yang lain. Nah, jadi pemerintah menurut saya, ya ini belajar dari COVID juga. COVID ini juga nggak akan bisa diselesaikan tanpa kita memperkuat ketangguhan komunitas. Tidak bisa dikoordinir dari pusat oleh presiden, oleh Menko, tanpa di bawah itu tumbuh. Nah, ini sama lah kira-kira rumusannya gitu loh, Mas Cikal. Baik, Mas Imam dan juga Mbak Rita, yang tidak kalah penting adalah korban ya, atau anak-anak ini setelah kejadian akan mengalami trauma atau seperti apa, bagaimana penanganannya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Mbak Rita dan juga Mas Imam, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Let's Talk. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mencatat kasus kekerasan terhadap anak per 23 Juli 2021 mencapai 5.463 kasus. Sementara kasus kekerasan tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur mencapai 562 kasus, menyusul Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Mbak Rita, kalau kita breakdown lagi ini jumlah atau rincian ya, jumlah kekerasan yang dialami anak ini ada 3 kategori dari usia 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 12 dan juga 13 sampai 17. Rata-rata ini apa faktor yang melandasinya kekerasan terhadap anak 0 sampai 5 kemudian juga sampai 13 dan juga 17 tahun? Sebenarnya ini lebih pada bagaimana kondisi keluarga ya, kondisi keluarga. Dan selama pandemi itu sangat tidak mudah ya, ketangguhan keluarga dalam membangun bagaimana keluarga bisa hidup secara baik, kemudian mendampingi anak-anak selama pandemi itu kan nggak mudah, karena orang dewasa sendiri secara kesehatan mental juga problematik gitu ya, kepengen keluar dan seterusnya, sementara ekonomi juga tidak mudah. Ini yang sebenarnya lebih pada situasi itu. Kemudian juga ada soal pengelolaan emosi, kemudian juga hal yang nggak mudah lagi adalah soal pengetahuan terkait tentang pengasuhan. Sejujurnya ini PR besar soal pengetahuan tentang pengasuhan ya. Survei KPAI 2015 ke 2020 itu dulu hanya sekitar 25% orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan, kira-kira begitu. Di 2020 tuh naiknya cuma 8%. Artinya itu kan menjadi hal PR yang penting, bagaimana kemudian mereka bisa memahami tentang hak anak, tentang bagaimana mengendalikan diri kalau punya masalah. Itu kan hal yang nggak mudah gitu ya. Sekaligus bahwa tidak hanya istri tetapi suami juga sama-sama punya peran yang baik di dalam konteks pengasuhan anak. Ini juga PR besar sebenarnya di kita gitu. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini secara masif memang harus terus diseminasikan ya oleh seluruh stakeholder, baik agama, ormas, aktivis dan seterusnya. Oke, Mas Imam, ini kalau kita lihat data juga ya, Mas Imam, ini kekerasan terhadap anak dan juga perempuan ini apakah berdasar juga dari tingkat pendidikan atau level pendidikan dan juga status atau kondisi ekonomi dari keluarga tersebut? Karena kalau kita bicara misalnya desa atau kabupaten, ternyata di DKI Jakarta juga korban anak ini mencapai 368 kasus. Analisis Anda seperti apa, Mas Imam? Ya, tentu semua apa yang Anda sebutkan itu bisa ya menjadi pendukung ya. Tetapi menurut saya
harus ada infrastruktur sosial ya yang memungkinkan anak-anak itu dan juga orang tua itu menjadi tidak berada dalam situasi benturan. Misalnya kalau datanya ya lihat tahun 2001 ini kan hampir separuh ya, malah separuh lebih ini ya, 3.122 kasus. Itu yang kekerasan itu dialami oleh anak yang umur 13 sampai 17. Artinya apa? 50% lah kira-kira lebih ya, itu di usia remaja. Nah, apakah ini artinya anak-anak usia remaja yang aktif ya, secara motorik, secara sosial itu jauh lebih dinamis ya, itu perlu ada semacam wadah, apalagi dalam situasi pandemi ya, wadah itu yang memungkinkan mereka itu menjadi teraktualisasi, mampu mengaktualisasikan diri apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di dalam pertumbuhannya, supaya tidak terus kemudian head to head dengan tadi yang disebut misalnya ibu dan orang tuanya yang dalam situasi yang sulit, karena anak itu bisa menjadi pelampiasan terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu, it take a very to raise a child tadi, lembaga-lembaga sosial di komunitasnya itu harus dibangun. Para pendidik ya yang ada di komunitas itu harus difasilitasi agar dia bisa menampung anak-anak yang ada di dalam lingkungan rumah tangga itu mendapatkan lingkungannya yang sehat. Kalau tidak, di luar tidak ada, di rumah dia berhadapan dengan situasi yang sangat pengap sebagai lingkungan keluarga. Jadi ini yang harusnya diatasi oleh dunia pendidikan kita tanpa ada pemahaman dan konsep ya yang menjadikan komunitas itu wilayah pendidikan bersama. Saya kira yang akan terjadi terus-menerus. Dan akhirnya analisis psikologis. Padahal ini menurut saya harusnya dibawa ke analisis sosial, yaitu bagaimana komunitas menjadi komunitas yang responsif, ya, yang mampu untuk bisa mengadaptasi menjadi peredam terhadap potensi-potensi kekerasan. Dengan cara apa? Ya transformasi aktivitas yang positif. Nah, kalau infrastrukturnya tidak ada, akan terus-menerus terjadi. Oke. Perlu diciptakan sebuah lingkungan yang tidak pengap tadi ya, kalau istilah dari Mas Imam. Atau mungkin ada ini juga Mbak Rita, law mungkin ya dari law enforcement. Mungkin selama ini kasus-kasus serupa sebelumnya dari KPI mencatatnya seperti apa? Sudah mendapatkan hukuman yang mungkin membuat jera begitu, atau memang belum sampai akhirnya kasusnya meningkat terus? Catatan dari KPAI seperti apa? Sebenarnya kalau kasus-kasus kekerasan fisik itu yang dilaporkan itu yang berdampak besar gitu, atau anak mengalami luka serius. Sebenarnya kalau tidak, itu sebenarnya lebih banyak yang tidak dilaporkan. Dan dari data kita kan misalnya ya orang tua mengakui melakukan kekerasan sampai menginjak dan seterusnya, tetapi kan tidak selalu dilaporkan. Pengetahuan masyarakat tentang melaporkan itu juga terbatas. Kemana mereka akan melaporkan itu juga menjadi PR, karena kan itu soal tadi infrastruktur layanan begitu ya. Ini juga menjadi PR pengetahuan masyarakat untuk melaporkan. Jadi kalau kemudian dilihat data ini sebenarnya ya tidak, kalau yang besar-besar itu yang dilaporkan, yang enggak kan juga banyak sebenarnya kekerasan fisik, apalagi beban pendidikan ya selama pandemi itu kan juga berdampak juga dalam situasi tadi yang disebut Mas Imam, anak remaja yang butuh ekspresi dan seterusnya. Ini menjadi tidak mudah, termasuk solidaritas sosial di dalam konteks selama pandemi. Ini juga banyak kejadian ini Mas Imam, misalnya ada anak yang isoman di rumah ya tetap aja di rumah bertiga gitu, tanpa ada sokongan misalnya. Itu ternyata juga kami mendapat banyak laporan itu gitu. Misalnya orang tuanya sedang mengantar yang lain, dia sendirian di rumah nih anak kecil gitu. Itu juga kan tetangganya takut. Ini juga memang PR pandemi juga situasinya seperti itu Mas Imam. Meskipun juga ada best practice ya. Saya mau ke Mas Imam lagi. Tadi kita sudah membahas berbagai perspektif ya, yang tentunya saintifik. Nah, ini juga ada yang sifatnya klinik gitu ya. Ini kadang ada pesugihan. Ini kan sangat
apa namanya, mengkhawatirkan, kemudian juga ya menyedihkan lah seperti itu. Ini kenapa hal ini masih kerap terjadi di tahun 2021 ini, Mas Imam? Ya, seandainya toh itu betul terjadi ya, saya masih belum mempercayai sepenuhnya ya. Tapi bisa jadi ada kasus-kasus ekstrim yang kemudian dijadikan headline media. Saya tidak ingin terkecoh ke situ. Nah, yang justru kita harus pahami adalah tadi bahwa fenomena gunung es ya, apakah itu orang tua paradigmanya mendidik anak tuh harus dengan cara-cara pendisiplinan yang mengarah kepada kekerasan misalnya. Apakah justru ada paradigma lain di dalam mendidik ya, yang anak itu akan cenderung lebih menghargai di dalam berinteraksi kalau ditumbuhkan sebuah interaksi yang sehat ya. Jadi paradigma lama dalam pendidikan juga bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab. Tetapi saya lebih tertarik untuk bicara tentang bagaimana transformasi aktivitas ke yang positif sehingga seluruh proses yang terjadi baik itu di rumah ya maupun di lingkungan itu menjadi lebih sehat. Nah, tentang law enforcement misalnya. Saya tidak terlalu yakin bahwa law enforcement itu menjadi sesuatu yang jitu ya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi pengawasan yang melekat ya, bahkan mungkin jangan-jangan aplikasi Peduli Lindungi itu bisa diperlebar ya, bahwa wilayah-wilayah rentan, keluarga-keluarga yang punya potensi ada hubungan yang abusive ya, yang menyiksa terhadap anaknya itu bisa dideteksi sehingga itu bisa menjadi perhatian komunitas bahwa ini wilayah ini seperti itu. Nah, jadi penanganan dini itu harusnya bisa lebih mudah ya daripada misalnya setelah anak itu babak belur dicongkel matanya baru ditangani. Itu saya kira juga bukan dosa orang tua terhadap anak saja ya, tetapi dosa komunitas. Kenapa kalau ada orang potensi untuk abusive, untuk penyiksaan terjadi, dan mestinya harusnya udah bisa dideteksi wilayah-wilayah rentan, keluarga-keluarga rentan. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Upaya-upaya preventif. Tetapi overall menurut saya, jadikanlah komunitas itu komunitas yang responsif, yang anak-anak itu bisa nyaman di tempatnya, dan tidak harus kemudian masuk di dalam kubangan-kubangan yang berisiko. Ya, misalnya bapaknya pengangguran, ibunya banyak anak yang terus kemudian tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Nah, itu wilayah-wilayah rentan. Itu bisa dipetakan sebetulnya. Upaya ke situ harusnya bisa, tetapi saya khawatir itu terlalu konsep-konsep yang terlalu advance ya, yang belum nyampe kebijakan para pengambil keputusan atau kebijakan di level kelurahan, kecamatan itu bisa mengambil inisiatif itu. Mungkin KPAI yang bisa mendorong agar konsep-konsep yang struktural seperti itu bisa dibangun. Oke, baik. Kita akan nanti tanyakan lagi ke KPAI di segmen akhir usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Mbak Rita, ini yang tak kalah penting adalah trauma healing ya bagi korban, terutama anak yang sudah mengalami kekerasan. Keluarga ini biasanya akan mengalami situasi seperti apa yang harus ditangani, karena di saat mereka ketakutan, yang harusnya keluarga sebagai tempat berlindung mereka, tempat mereka mencari keamanan, justru pelaku kekerasan itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ini traumanya agak berat karena sebelumnya kan kakaknya juga meninggal ya, dalam kasus ini, dalam kasus yang sama. Kalau situasinya seperti itu kan tentu trauma healingnya tidak mudah, karena bagaimanapun secara kekerabatan orang tua kan melekat secara darah ya. Begitu juga kakek dan pamannya yang juga menjadi terduga pelaku. Dalam konteks ini tentu psikolog harus betul hati-hati ya, bagaimana kemudian anak ini apakah nyaman
kemudian dicarikan pengasuhan pengganti yang terbaik begitu. Idealnya sih tetap dengan keluarga besar. Saat ini kalau saya tidak salah, konfirmasi dari Goa adalah dengan pamannya, paman yang lain begitu ya, bukan paman yang pelaku. Ini juga menjadi bagian yang harus perlahan begitu ya, trauma healing untuk anak, dan memastikan anak memang kondisinya baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena kan bagaimanapun ini ada hubungan darah gitu. Ini yang sebenarnya tidak terlalu mudah gitu ya. Kemudian juga tentu ada plan-plan selanjutnya gitu ya untuk trauma healing anak. Kemudian bagaimana nanti ketika kemudian betul bahwa proses hukumnya 4 kerabat dekatnya itu adalah pelaku. Nah, ini jangka panjangnya kan misalnya belum tentu misalnya anak mau bertemu misalnya. Itu kan situasi yang juga perlu didampingi anak sehingga kemudian tumbuh kembangnya tetap berkembang dengan baik. Oke, itu ya ditanyakan bagaimana untuk memastikan bahwa tumbuh kembangnya juga berjalan dengan normal, Mbak Rita, dengan kejadian yang cukup berat untuk mereka begitu. Betul, untuk anak ini tentu setelah kehilangan kakak, kemudian ada peristiwa yang dia alami sendiri, ini memang tadi pengalihan pengasuhannya harus pasti, harus ada pendampingan juga ya dari unsur terkait, pekerja sosial, kemudian psikolog ya, secara reguler untuk memantau, karena kan trauma itu juga bisa muncul pada satu titik waktu begitu ya pada anak ini. Prinsipnya hak dasarnya terkait pendidikan, kemudian bermain, dan kesehatan misalnya ya, dan hak dasar lainnya juga terpenuhi, dan dia bisa kembali bermain seperti sebelumnya gitu. Ini juga menjadi salah satu ukuran gitu ya, tapi tentu prosesnya panjang dan natural saja menurut saya kalau memang dia pulang ke rumah pamannya dan seterusnya. Dukungan komunitas untuk membesarkan hatinya itu juga menjadi penting, tidak kemudian terstigma oleh kejadian itu gitu ya. Ini kan juga PR yang lain lagi, jangan sampai kemudian dia juga menjadi korban berikutnya terstigma di masyarakat. Oke, terakhir mungkin dari Mas Imam Prasojo, catatan Anda mungkin pesan untuk pemerintah apa yang harus dilakukan, apa indikatornya sampai bisa dikatakan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak kemudian juga perempuan ini bisa dikatakan sudah mulai berkurang, Mas Imam? Kalau saya melihat ya bahwa di saat lingkungan itu bisa terintegrasi ya, dari semua pihak itu bisa ikut mendidik, itu adalah ciri-ciri sebuah lingkungan atau infrastruktur sosial itu tangguh di dalam tempat untuk tumbuh kembangnya anak. Nah, sekarang dengan adanya digital society atau cyber society, itu sebetulnya bisa lebih mudah ya untuk memanfaatkan. Misalnya, sekarang kita tahu ada telemedicine, ya, orang bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus kemudian dia datang ke rumah sakit atau klinik. Ini psikolog ya, telemedicine atau tele itu juga bisa dikembangkan sehingga pendampingan itu tidak harus selalu melibatkan secara fisik kepada masyarakat di lokasi itu. Perguruan tinggi bisa ikut berperan ya, lembaga-lembaga sosial yang jaraknya berjauhan sekalipun selagi itu terkoneksi ya. Sekarang orang kan HP itu bisa. HP pun sekarang bisa di-connect ke TV sehingga wajah itu bisa kelihatan. Nah, ini inovasi-inovasi seperti ini, Mas, yang harusnya dikembangkan dan kemudian ada pilot project ya, di mana ketangguhan komunitas untuk membangun lingkungan ramah anak, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan cyber, sehingga orang dewasa yang kecenderungannya itu abusive, itu juga dia tahu bahwa dia diamati. Jangan sampai dia itu terus kemudian merasa leluasa melakukan perlakuan-perlakuan yang menyiksa terhadap anak-anak yang tidak berdaya, walaupun itu anaknya sendiri. Tapi kalau kita bicara digital kan juga fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang di desa katakanlah mungkin tidak sama dengan orang-orang yang di kota, Mas Imam. Justru itu, tapi sekarang dengan adanya globalisasi digital ya, semua orang kecenderungannya sudah punya handphone. Ya, memang tidak semuanya, tapi handphone itu memungkinkan. Ya, kita lihat aja nanti apa yang terjadi dengan Peduli Lindungi. Ini satu revolusi yang luar biasa ya, walaupun itu diperuntukkan untuk
COVID ya. Tapi kalau itu sudah terjadi, itu bisa di-extend, bisa dikembangkan untuk banyak hal. Nah, saya menunggu kapan itu akan terjadi, dan konseling itu tidak hanya kaitannya dengan masalah dokter, bisa psikolog, bisa antropolog, bisa psikiater, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan era itu akan tumbuh dan kemudian kita bisa cerdas memanfaatkan konektivitas, bukan hanya konsumer yang tanpa arah. Baik, Mas Imam, terima kasih atas analisisnya dan juga informasinya. Juga Mbak Rita, terima kasih atas informasinya. Kita juga tunggu transformasi dan juga berbagai terobosannya ya untuk bisa betul-betul kekerasan terhadap anak ini bisa berkurang, bahkan hilang. Terima kasih, Mbak Rita. Dan satu lagi, Mas, kalau boleh nitip, talking action harus dilanjutkan dengan thinking action. Ini yang jadi soal di Republik kita ini. Semoga itu bisa didengar dan juga bisa dilakukan. Terima kasih Mas Imam dan juga Mbak Rita. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda langsung akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya.